Dalam lembaran gelap sejarah Tiongkok kuno, ada satu nama yang selalu muncul setiap kali dinasti Qin dibahas dari sisi kehancurannya. Bukan nama seorang kaisar, bukan pula nama seorang jenderal besar di medan peperangan, melainkan seorang kasim istana yang bergerak di balik tirai kekuasaan. Dia adalah Zhao Gao, sosok yang oleh banyak sejarawan kerap kali dianggap sebagai pengkhianat terbesar dalam sejarah Cina kuno. Zhao Gao sendiri hidup di jantung kekuasaan dinasti Qin, sebuah dinasti yang dikenal keras, terpusat, dan nyaris tanpa toleransi terhadap beragam pembangkangan. Sebagai seorang kasim, ia seharusnya hanya menjadi pelayan istana, figur yang tak bersuara dalam urusan negara, namun justru dari posisi inilah Zhao Gao membangun pengaruhnya. Ia memahami seluk-beluk istana, kelemahan dari para pejabat, dan juga terutama celah dalam sistem kekuasaan absolut dari dinasti Qin. Ketika Qin Shi Huangdi, kaisar pemersatu Tiongkok, meninggal dunia, Zhao Gao melihat sebuah peluang yang mengubah arah sejarah. Dalam kekosongan kekuasaan itulah intrik dimulai, di mana wasiat dari kaisar dipalsukan, pewaris yang sah disingkirkan, dan seorang kaisar boneka lantas dinaikkan ke atas tahta. Sejak saat itu, kendali dinasti Qin pun perlahan berpindah dari tangan kaisar ke tangan kasim yang tak pernah secara resmi memerintah. Zhao Gao sendiri bukan sekedar oportunis, tapi ia adalah simbol dari bagaimana kekuasaan tanpa pengawasan dapat melahirkan beragam teror, fitnah, dan juga kehancuran dari dalam. Melalui serangkaian ketakutan, manipulasi, dan juga pembunuhan politik, ia berhasil mengubah istana Qin menjadi ruangan sunyi yang dipenuhi oleh kecurigaan. Pejabat jujur lenyap satu persatu, sementara negara yang dulu tampak tak terkalahkan mulai rapuh dari pondasinya sendiri. Membahas sosok Zhao Gao, maka berarti menelusuri sisi paling gelap dari dinasti Qin itu sendiri, saat kekuasaan tidak lagi dijalankan demi sebuah negara, melainkan demi ambisi pribadi. Dan dari sosok inilah kita melihat bagaimana sebuah dinasti besar bisa saja runtuh, bukan oleh serangan musuh dari luar, tetapi oleh beragam pengkhianatan yang tumbuh di pusat kekuasaannya sendiri. Asal-usul Zhao Gao berangkat dari latar sosial yang rendah dan juga penuh keterbatasan, sebuah kondisi yang sangat mempengaruhi watak serta strategi hidupnya di kemudian hari. Catatan sejarah Tiongkok kuno, terutama dalam Siji, karya Sima Qian, menyebutkan bahwa Zhao Gao berasal dari keluarga yang memiliki keterkaitan dengan hukuman pidana. Ia sendiri diyakini lahir dari lingkungan yang dekat dengan status kriminal atau setidaknya keluarga yang tercatat sebagai pelanggar hukum dari negara Qin. Dalam beberapa versi disebutkan bahwa Zhao Gao pernah menjalani hukuman fisik berat, bahkan ada catatan yang menyiratkan bahwa ia mengalami kastrasi menjadikannya seorang kasim, di mana status ini meskipun lahir dari sebuah hukuman, namun justru membukakan jalur tertentu untuk memasuki struktur internal dari istana negara Qin. Sebagai seorang kasim, Zhao Gao berada di luar struktur aristokrasi dan juga militer. Ia tidak memiliki basis kekuatan tradisional seperti tanah, klan besar, ataupun dukungan pasukan, namun posisi kasim memberinya akses secara langsung ke ruang-ruang kekuasaan yang tertutup bagi pejabat biasa. Ia berada di lingkungan domestik istana, dekat dengan keluarga kekaisaran, dan terlibat dalam urusan sehari-hari yang tidak tercatat secara formal dalam dokumen negara. Dari posisi inilah, Zhao Gao mulai membangun pengaruhnya secara perlahan dan nyaris tak terlihat. Zhao Gao sendiri dikenal memiliki kecerdasan yang begitu tajam dan juga kemampuan dalam membaca situasi dengan sangat baik. Ia sendiri memahami bahwa dalam sistem negara Qin yang sangat legalis, pengetahuan tentang hukum dan juga prosedur memiliki nilai yang sama dan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan asal-usul sosialnya. Oleh karena hal tersebut, ia mendalami hukum Qin secara serius, menghafal pasal-pasal dan memahami mekanisme penghukuman serta mempelajari celah-celah interpretasi yang dapat dimanfaatkan oleh dirinya. Keahlian semacam ini menjadikannya berguna bagi istana, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan pengawasan, penyelidikan, dan juga pelaksanaan hukum. Masuknya Zhao Gao ke lingkungan istana tidak terjadi melalui satu peristiwa besar, melainkan melalui akumulasi dari peran kecil yang dijalankannya dengan presisi. Ia sendiri dipercaya menangani tugas-tugas administratif yang menuntut kerahasiaan dan juga ketelitian, di mana dalam menjalankan tugasnya, Zhao Gao menunjukkan loyalitas mutlak kepada atasannya secara langsung serta kemampuan dalam menyesuaikan sikap sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa. Ia jarang menonjolkan diri di depan umum, tetapi selalu hadir di momen-momen penting yang membutuhkan pelaksana setia. Hubungan Zhao Gao dan juga Ying Huai, putra dari Qin Shi Huangdi yang kelak dikenal sebagai Qin Ersi, menjadi salah satu titik penting dalam perjalanannya.
Zhao Gao sendiri ditunjuk sebagai pengajar hukum bagi Ying Huai, sebuah posisi yang menempatkannya dalam hubungan personal yang begitu erat dengan keluarga kekaisaran. Dalam peran tersebut, Zhao Gao tidak hanya mengajarkan hukum secara tekstual, tetapi juga menanamkan cara pandang tertentu tentang kekuasaan, ketaatan, dan juga penggunaan hukum sebagai sebuah alat kontrol. Kedekatan ini pun kelak menjadi model politik yang sangat besar bagi dirinya. Kepercayaan sang kaisar Qin Shi Huangdi terhadap Zhao Gao tumbuh dari kombinasi beberapa faktor. Pertama, Zhao Gao dianggap sebagai pelaksana hukum yang kompeten dan tidak memiliki ambisi politik terbuka. Statusnya sebagai Qasim membuatnya tampak tidak berbahaya dalam struktur kekuasaan yang didominasi oleh kecurigaan. Kedua, Zhao Gao menunjukkan kesetiaan tanpa syarat terhadap sistem legalistis yang dianut oleh Qin Shi Huangdi. Tidak mempertanyakan kebijakan keras dari sang kaisar dan justru menjadi salah satu pendukung paling konsisten dalam penerapan hukum yang sangat ketat. Kaisar Qin Shi Huangdi juga menghargai Zhao Gao karena kemampuannya untuk menjaga rahasia. Dalam sistem kekaisaran yang baru terbentuk, stabilitas sangat bergantung pada pengendalian informasi dan Zhao Gao terbukti mampu menyimpan informasi sensitif, menyampaikan laporan sesuai kebutuhan penguasa, dan tidak bertindak di luar perintah. Keandalan ini pun membuatnya semakin sering dilibatkan dalam urusan internal kekaisaran, termasuk pengawasan dokumen dan juga komunikasi rahasia. Seiring dengan berjalannya waktu, Zhao Gao memperoleh jabatan yang semakin strategis, salah satunya adalah sebagai pejabat yang mengawasi urusan hukum di dalam istana. Jabatan tersebut memberinya wewenang untuk menafsirkan dan juga melaksanakan hukum atas nama kaisar dalam konteks tertentu, dan dalam praktiknya, posisi ini memungkinkan Zhao Gao untuk membangun jaringan ketergantungan karena banyak pejabat dan juga anggota keluarga istana bergantung pada interpretasi hukum yang ia sampaikan. Setiap keputusan hukum menjadi alat potensial untuk melindungi ataupun menjatuhkan seseorang. Kedekatan Zhao Gao dengan Kaisar Qin Shi Huangdi juga diperkuat oleh sikapnya yang selalu menempatkan kaisar sebagai pusat legitimasi. Ia sendiri tidak pernah mengklaim inisiatif pribadi secara terbuka, melainkan membingkai setiap tindakan sebagai pelaksanaan kehendak sang kaisar. Pola ini pun membuat Kaisar Qin Shi Huangdi memandang Zhao Gao sebagai perpanjangan tangan kekuasaannya, bukan sebagai sebuah individu dengan agenda sendiri. Dalam sistem yang menuntut kepatuhan absolut, sikap ini pun sangat dihargai. Menjelang akhir pemerintahan Kaisar Qin Shi Huangdi, posisi dari Zhao Gao terus berubah dari pelayan istana menjadi figur kunci dalam mekanisme kekuasaan internal. Ia memiliki akses terhadap kaisar, pengaruh atas putra-putra kekaisaran, serta kendali signifikan dalam urusan hukum. Semua ini berhasil dicapai tanpa basis kekuatan tradisional, melainkan melalui penguasaan prosedur, manipulasi hubungan personal, dan juga pemanfaatan struktur istana yang tertutup. Dengan demikian, masuknya Zhao Gao ke istana dan naiknya ia menjadi seorang kepercayaan dari Kaisar Qin Shi Huangdi bukanlah hasil kebetulan ataupun keberuntungan semata, melainkan proses tersebut merupakan hasil dari strategi bertahan hidup seorang individu dari lapisan bawah yang memahami bahwa dalam sistem kekuasaan negara Qin, kedekatan personal, penguasaan hukum, dan juga loyalitas absolut dapat menggantikan kekurangan asal-usul dan juga status sosial. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai posisi Zhao Gao sebagai orang kepercayaan dari Kaisar Qin Shi Huangdi yang menguasai hukum, prosedur istana, serta memiliki kedekatan personal dengan keluarga kekaisaran. Intrik terbesar dalam hidupnya bermula pada saat wafatnya Kaisar Qin Shi Huangdi dalam perjalanan inspeksi ke wilayah timur. Kematian sang kaisar terjadi jauh dari wilayah ibu kota dan dalam situasi yang sangat sensitif karena stabilitas dinasti Qin sepenuhnya bergantung pada kesinambungan otoritas pusat. Maka dalam kondisi inilah Zhao Gao melihat sebuah peluang untuk mengubah arah kekuasaan melalui serangkaian manipulasi wasiat kekaisaran. Pada saat Kaisar Qin Shi Huangdi wafat, hanya segelintir pejabat tinggi yang mengetahui peristiwa tersebut. Zhao Gao berada di antara orang-orang terdekat yang memiliki akses secara langsung terhadap sang kaisar dan juga dokumen-dokumen rahasianya. Ia segera menyadari bahwa pengumuman kematian sang kaisar secara terbuka dapat memicu kekacauan dan juga pemberontakan serta perebutan kekuasaan di dalam istana, di mana situasi ini memberinya sebuah ruang untuk mengendalikan arus informasi sebelum berita resmi disampaikan kepada publik dan juga pejabat daerah. Zhao Gao tidak bertindak sendirian, di mana ia membentuk aliansi dengan Li Shi, Perdana Menteri negara Qin yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisinya dalam struktur kekuasaan. Keduanya menyadari bahwa putra mahkota yang sah, yakni Fu Su, memiliki pandangan yang berbeda dari garis kekerasan dari legalisme negara Qin.
Fusu sendiri dikenal lebih lunak dan cenderung kritis terhadap kebijakan represif ayahnya serta memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Zhao Gao. Jika Fusu naik tahta, maka posisi Zhao Gao hampir pasti terancam dan bahkan berpotensi berujung pada kehancuran politik ataupun hukuman yang berat. Dalam kondisi tersebut, Zhao Gao dan juga Li Si sepakat bahwa suksesi harus diarahkan kepada Ying Huhai, putra bungsu dari Qin Shi Huangdi yang lebih lemah secara politik dan sangat bergantung pada bimbingan dari Zhao Gao. Ying Huhai telah lama berada di bawah pengaruh dari Zhao Gao sebagai pengajar hukumnya sehingga mudah untuk dikendalikan. Pilihan ini bukan semata-mata soal preferensi pribadi, melainkan perhitungan rasional tentang siapa yang dapat menjamin kelangsungan kekuasaan mereka, dan langkah pertama dalam intrik tersebut adalah menyembunyikan kematian Kaisar Qin Shi Huangdi, di mana Zhao Gao mengatur agar iring-iringan kekaisaran tetap berjalan, seolah-olah sang kaisar masih hidup. Perintah-perintah rutin pun tetap dikeluarkan, sementara bau jenazah disamarkan dengan membawa ikan busuk di sekitar kereta kekaisaran. Tindakan ini memberikan Zhao Gao waktu untuk menyusun rencana tanpa gangguan eksternal, sekaligus mencegah munculnya klaim suksesi yang tidak diinginkan olehnya. Tahapan berikutnya adalah pemalsuan wasiat kekaisaran, di mana Zhao Gao memanfaatkan penguasaannya atas prosedur hukum dan juga dokumen istana untuk menyusun sebuah edik palsu yang seolah-olah berasal dari Qin Shi Huangdi. Dalam edik tersebut, Fusu diperintahkan untuk bunuh diri karena dianggap gagal menjalankan tugas negara, sementara Ying Huhai ditunjuk sebagai penerus tahta. Redaksi wasiat disusun dengan gaya dan bahasa resmi yang sesuai dengan kebiasaan administrasi negara Qin sehingga tampak sah di mata para pejabat yang menerimanya. Pemalsuan ini sendiri bukan sebuah tindakan teknis, melainkan operasi politik kompleks di mana Zhao Gao memastikan bahwa edik tersebut dikirim melalui jalur resmi, menggunakan segel kekaisaran dan juga protokol yang tepat. Ia sendiri juga mengatur agar wasiat tersebut sampai ke Fusu melalui tangan pejabat yang loyal kepada pusat sehingga kecil kemungkinan untuk dipertanyakan keabsahannya. Dalam sistem negara Qin yang menuntut kepatuhan absolut terhadap perintah kaisar, ruang untuk meragukan edik resmi hampir tidak ada. Setelah wasiat palsu disusun dan juga disahkan secara administratif, Zhao Gao memastikan bahwa edik tersebut dikirim langsung kepada Fusu melalui jalur resmi negara. Fusu yang dikala tersebut berada di wilayah perbatasan utara bersama Jenderal Meng Tian memimpin pasukan besar yang bertugas menjaga pertahanan dinasti Qin dari ancaman luar. Posisi ini sendiri memberikan Fusu dukungan militer yang nyata sehingga selama ia hidup dan memiliki akses kepada pasukan, rencana Zhao Gao tetap berada dalam resiko yang besar. Isi edik tersebut disusun dengan nada keras dan juga final di mana Fusu diperintahkan untuk bunuh diri atas tuduhan gagal menjalankan tugas negara dan dianggap menyimpang dari kehendak sang kaisar. Dalam edik yang sama, Jenderal Meng Tian juga dituduh lalai dan juga diperintahkan untuk menyerahkan komando serta menunggu keputusan lebih lanjut dari istana. Redaksi ini dirancang sedemikian rupa untuk memisahkan keduanya secara psikologis dan juga struktural dan mencegah koordinasi ataupun perlawanan secara bersamaan. Fusu pun menerima edik tersebut dengan sikap patuh yang mencerminkan karakter dan juga pendidikannya. Sejak masa muda, ia seringkali dikenal sebagai putra mahkota yang menghormati hukum dan juga otoritas ayahnya, meskipun seringkali berbeda pandangan. Dalam sistem negara Qin, perintah kaisar memiliki kekuatan mutlak dan mempertanyakan keabsahannya dianggap sebagai sebuah bentuk pengkhianatan. Fusu tidak memiliki akses untuk memverifikasi secara langsung kebenaran wasiat tersebut serta menyadari bahwa penolakan dapat memicu perang saudara dan juga kehancuran negara. Jenderal Meng Tian yang memiliki pengalaman panjang dan juga pemahaman lebih tajam tentang intrik istana sempat meragukan keabsahan dari edik tersebut. Ia sendiri memahami bahwa gaya dan isi perintah terasa tidak selaras dengan sikap Kaisar Qin Shi Huangdi terhadap Fusu, di mana Meng Tian menyarankan agar Fusu menunda pelaksanaan perintah dan mengirim utusan untuk memastikan kebenaran edik tersebut. Namun saran ini berhadapan dengan realitas budaya politik negara Qin itu sendiri yang menempatkan kepatuhan di atas pertimbangan pribadi. Fusu pun berada dalam dilema yang begitu tajam, di mana di satu sisi ia memiliki kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kekuasaan dengan dukungan militer dari Jenderal Meng Tian. Namun di sisi lain, ia melihat sebuah potensi kekacauan besar jika ia menentang perintah yang dianggap sah oleh sang kaisar. Dalam pandangannya, keselamatan negara lebih penting daripada kelangsungan hidup pribadinya, dan pada akhirnya Fusu memilih untuk menaati edik tersebut dan mengakhiri hidupnya, sebuah tindakan yang sekaligus menghilangkan pewaris sah dari tahta negara Qin. Kematian Fusu menjadi kemenangan besar bagi Zhao Gao
namun ancaman belum sepenuhnya lenyap selama Jenderal Meng Tian masih hidup. Jenderal Meng Tian adalah simbol loyalitas militer dan memiliki reputasi besar di kalangan para pasukan. Zhao Gao sendiri memahami bahwa selama Jenderal Meng Tian masih memiliki pengaruh, maka stabilitas kekuasaan Qin Ersi tetaplah rapuh. Dan oleh karena hal itu, langkah selanjutnya diarahkan untuk memastikan bahwa Meng Tian tidak memiliki ruang untuk bergerak. Jenderal Meng Tian tidak langsung dieksekusi, namun ia terlebih dahulu dicopot dari jabatannya dan ditahan dengan tuduhan pelanggaran hukum. Proses ini sendiri mencerminkan pola khas dari Zhao Gao yang selalu membungkus tindakan politis dalam kerangka legalitas. Jenderal Meng Tian pun dipindahkan dari wilayah perbatasan ke pusat kekuasaan, memutus hubungannya dengan pasukan yang setia kepadanya, dan dengan cara ini, Zhao Gao menghilangkan potensi perlawanan tanpa memicu gejolak militer. Selama masa penahanannya, Jenderal Meng Tian berada dalam posisi yang terisolasi, di mana tuduhan terhadapnya tidak disertai proses pembelaan yang adil, karena hukum negara Qin pada masa tersebut lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan daripada sarana keadilan. Zhao Gao mengendalikan narasi bahwa Jenderal Meng Tian telah gagal menjalankan perintah sang kaisar dan berpotensi mengancam stabilitas negara. Tuduhan ini pun meskipun lemah secara substansi, namun cukup kuat dalam sistem yang menuntut kepatuhan mutlak. Dan pada akhirnya, perintah untuk membunuh Jenderal Meng Tian dikeluarkan atas nama kaisar baru, yakni Qin Ersi, seperti dalam kasus Wushu, di mana keputusan ini disajikan sebagai pelaksanaan hukum negara, bukan tindakan balas dendam politik. Jenderal Meng Tian menerima nasibnya dengan sikap yang tenang dan mencerminkan loyalitasnya kepada negara Qin hingga akhir hayatnya. Dengan kematiannya, maka Zhao Gao berhasil menghapus figur militer terakhir yang memiliki legitimasi dan juga kekuatan untuk menentang kekuasaan istana. Pembunuhan Wushu dan juga Jenderal Meng Tian menandai konsolidasi kekuasaan Zhao Gao secara menyeluruh. Jalur suksesi sah telah berhasil diputus, kekuatan militer potensial telah berhasil dilumpuhkan, dan Qin Ersi sepenuhnya bergantung pada bimbingan Zhao Gao. Langkah-langkah ini memperlihatkan konsistensi strategi dari Zhao Gao, di mana menghindari konflik secara terbuka, memanfaatkan hukum sebagai sebuah alat, dan menghancurkan lawan melalui isolasi serta legitimasi administratif. Peristiwa ini pun juga memperlihatkan sisi gelap dari sistem negara Qin yang sangat terpusat dan juga legalistis, di mana kepatuhan tanpa ruang koreksi memungkinkan satu individu mengendalikan nasib negara melalui serangkaian manipulasi dokumen dan juga prosedur. Dengan menyingkirkan Wushu dan juga Meng Tian, Zhao Gao tidak hanya mengamankan posisinya, tetapi juga menghilangkan penyangga moral dan juga militer dari dinasti Qin, dan lantas membukakan jalan bagi krisis yang semakin dalam di tahun-tahun berikutnya. Menyingkirkan Wushu dan juga Jenderal Meng Tian yang dianggap sebagai penyangga legitimasi dan juga kekuatan militer dari dinasti Qin. Tahap berikutnya dalam konsolidasi kekuasaan Zhao Gao adalah pengendalian Kaisar Qin Ersi sebagai boneka politik. Dengan tiadanya figur alternatif yang sah dan juga berpengaruh, Zhao Gao menghadapi satu pusat kekuasaan yang tersisa yang harus ia kuasai sepenuhnya, yakni pribadi sang kaisar itu sendiri. Proses ini tidak dilakukan secara frontal, melainkan melalui pengekatan psikologis, manipulasi prosedural, dan juga penciptaan ketergantungan yang bersifat mutlak. Kaisar Qin Ersi yang naik tahta melalui wasiat palsu memulai pemerintahannya dalam kondisi yang rapuh. Ia tidak memiliki pengalaman dalam memerintah, tidak didukung oleh reputasi militer, dan menyadari bahwa legitimasinya dapat dipertanyakan sewaktu-waktu. Zhao Gao pun memanfaatkan kerentanan ini dengan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya penopang keamanan politik kaisar, dan sejak awal ia menanamkan gagasan bahwa keberlangsungan kekuasaan Qin Ersi sepenuhnya bergantung pada kepatuhannya terhadap nasihat dan juga arahan dari Zhao Gao. Langkah awal Zhao Gao adalah mengisolasi kaisar dari sumber-sumber informasi yang berdiri secara independen. Akses Kaisar Qin Ersi terhadap pejabat senior, jenderal, dan juga bangsawan lama dibatasi secara sistematis, di mana setiap laporan yang masuk disaring terlebih dahulu oleh Zhao Gao ataupun orang-orang kepercayaannya. Dengan cara ini, realitas yang diterima oleh sang kaisar bukanlah kondisi negara yang sebenarnya, melainkan versi yang telah disesuaikan dengan kepentingan Zhao Gao. Informasi tentang keresahan rakyat, pemberontakan awal, ataupun kritik internal seringkali diredam atau dibingkai sebagai ancaman yang hanya dapat diatasi melalui kebijakan yang keras. Zhao Gao pun juga membangun kendali melalui penguasaan bahasa hukum dan juga ritual kekaisaran, di mana dalam sistem negara Qin yang sangat legalistis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai simbol legitimasi. Zhao Gao memastikan bahwa setiap keputusan penting dibingkai sebagai pelaksanaan hukum negara, bukan kehendak pribadinya.
Kaisar Qin Ersi pun didorong untuk menandatangani edik-edik yang telah disusun sebelumnya dan seringkali tanpa pemahaman mendalam tentang implikasinya. Dengan demikian, kaisar secara formal tetap menjadi sumber otoritas utama dari kekaisaran, sementara kendali substansial berada di tangan Zhao Gao. Ketergantungan Kaisar Qin Ersi diperkuat melalui penanaman rasa takut di mana Zhao Gao secara konsisten mengingatkan sang kaisar akan nasib mereka yang dianggap gagal ataupun tidak patuh pada kehendak negara, termasuk contoh-contoh hukuman berat dari masa Kaisar Qin Shi Huangdi. Ia menggambarkan lingkungan istana sebagai tempat penuh ancaman di mana setiap bangsawan dan juga para pejabat militer senior berpotensi menjadi seorang pengkhianat. Dalam narasi ini, Zhao Gao memposisikan dirinya sebagai pelindung setia yang memahami seluk-beluk dari bahaya tersebut. Dalam praktik sehari-hari pemerintahan, Zhao Gao mengendalikan agenda kekaisaran, di mana ia menentukan isu-isu apa yang dibahas, siapa yang boleh menghadap, dan keputusan apa yang perlu segera diambil. Kaisar Qin Ersi secara bertahap kehilangan peranan aktif sebagai penguasa dan berubah menjadi figur simbolik yang hanya meresmikan kebijakan. Setiap upaya kaisar untuk menunjukkan inisiatif pribadi diarahkan ulang ataupun diredam dengan alasan hukum dan juga stabilitas negara. Zhao Gao juga menggunakan pembersihan politik sebagai alat untuk memperkuat kontrol atas kaisar, di mana pejabat yang dianggap terlalu mandiri ataupun memiliki pengaruh yang besar disingkirkan melalui serangkaian tuduhan pelanggaran hukum. Proses ini selalu dilakukan atas nama kaisar sehingga Qin Ersi secara tidak langsung terlibat dalam tindakan represif tersebut. Keterlibatan ini menciptakan ikatan psikologis di mana semakin banyak keputusan keras yang ditandatangani oleh sang kaisar, maka semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari kendali Zhao Gao tanpa mengakui kesalahannya sendiri. Hubungan antara Zhao Gao dan juga Qin Ersi juga ditandai oleh distorsi peranan penguasa di mana Zhao Gao mendorong kaisar untuk fokus pada kesenangan pribadi dan kehidupan istana dan menjauhkan perhatian Qin Ersi dari urusan negara yang sangat kompleks. Dengan cara ini, Zhao Gao memperkuat citra bahwa pengelolaan negara adalah ranah dari para pejabat, khususnya dirinya sendiri. Ketika kaisar semakin tenggelam dalam kemewahan dan juga ketakutan, maka kemampuan dan kemauannya untuk memerintah secara mandiri pun semakin melemah. Kontrol Zhao Gao mencapai tingkat yang lebih dalam melalui pembentukan jaringan loyalis di sekitar sang kaisar. Para pelayan, Kasim, dan juga pejabat rendahan yang berinteraksi secara langsung dengan Kaisar Qin Ersi dipilih berdasarkan kesetiaannya kepada Zhao Gao. Mereka berfungsi sebagai pengawas sekaligus penyampai pengaruh dan memastikan bahwa setiap perubahan sikap atau keraguan sang kaisar segera diketahui dan juga segera ditangani. Dengan jaringan ini, Zhao Gao praktis menguasai ruang privat dari kaisar, bukan hanya ruang politiknya saja. Dalam kondisi inilah, Qin Ersi kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kehendaknya sendiri dan juga arahan dari Zhao Gao. Keputusan-keputusan besar, mulai dari kebijakan fiskal hingga penanganan pemberontakan, diambil berdasarkan kerangka pikir yang telah dibentuk oleh Zhao Gao. Kaisar menjadi pelaksana simbolik, sementara Zhao Gao berperan sebagai pengendali sesungguhnya, dan kekuasaan tidak lagi mengalir dari tahta ke pejabat, melainkan dari Zhao Gao ke tahta dan lalu ke aparatur negara. Pengendalian semacam ini berhasil menciptakan ilusi stabilitas jangka pendek di mana selama kaisar patuh dan juga aparatur negara tunduk pada hukum yang keras, maka struktur kekuasaan pun tampak utuh, namun di baliknya legitimasi kekaisaran semakin terkikis. Rakyat dan juga pejabat daerah mulai melihat bahwa kebijakan negara tidak lagi mencerminkan kebijaksanaan sang penguasa, melainkan kekejaman tanpa arah di mana Qin Ersi sebagai wajah resmi dari kekuasaan menanggung kebencian publik, sementara Zhao Gao tetap bersembunyi di balik mekanisme hukum dan juga istana. Dengan mengendalikan sang kaisar sebagai boneka politik, Zhao Gao berhasil memusatkan kekuasaan tanpa pernah secara resmi menyanjang gelar sang penguasa, di mana strategi ini merupakan puncak dari perjalanan panjangnya sejak memasuki istana sebagai seorang Kasim rendah hingga menjadi figur paling berpengaruh di dinasti Qin. Namun kendali semacam ini juga menciptakan ketergantungan yang rapuh di mana runtuhnya figur boneka berpotensi menyeret seluruh struktur kekuasaan ke dalam kehancuran yang lebih luas. Pembahasan sebelumnya tentang bagaimana Zhao Gao mengendalikan Kaisar Qin Ersi sebagai boneka politiknya, fase berikutnya dari konsolidasi kekuasaan tersebut diwujudkan melalui penghancuran birokrasi negara dengan serangkaian teror dan juga fitnah yang sistematis. Sebuah proses yang secara langsung mempercepat runtuhnya dinasti Qin. Pada tahap ini Zhao Gao tidak lagi sekedar menguasai pusat keputusan, melainkan mengubah seluruh aparatur pemerintahan menjadi ruang ketakutan, kecurigaan, dan juga kepatuhan buta. Langkah awal dari Zhao Gao adalah meruntuhkan kepercayaan internal dalam tubuh birokrasi.
Ia menyadari bahwa kekuatan administrasi negara Qin bertumpu pada struktur pejabat yang terlatih, disiplin, dan terbiasa bekerja berdasarkan hukum. Untuk menghancurkan fondasi ini, Zhao Gao menciptakan suasana di mana setiap pejabat dapat sewaktu-waktu dituduh melakukan pelanggaran, pengkhianatan, ataupun kelalaian administratif. Tuduhan tersebut jarang disertai bukti yang jelas, tetapi cukup untuk menyeret korban ke proses hukum yang berujung pada hukuman berat. Fitnah sendiri dijadikan alat utama di mana Zhao Gao mengumpulkan laporan-laporan kecil, kesalahan prosedural, ataupun perbedaan pendapat sebagai bahan tuduhannya. Pejabat yang menunjukkan sikap kritis, kehati-hatian berlebihan, ataupun sekedar memiliki reputasi baik di mata publik dianggap berbahaya, dan melalui jaringan informan serta loyalisnya, Zhao Gao menyusun narasi bahwa para pejabat tersebut menyembunyikan niat pemberontakan ataupun meremehkan kewibawaan sang kaisar. Tuduhan semacam ini dalam iklim hukum negara Qin yang keras hampir selalu berakhir dengan hukuman mati ataupun pembuangan keluarga. Teror birokrasi diperkuat dengan penegakan hukum yang tidak konsisten dan juga selektif, di mana hukum negara Qin yang seharusnya bersifat impersonal diubah menjadi alat politik. Kesalahan kecil yang sebelumnya dapat diselesaikan secara administratif kini dianggap sebagai sebuah kejahatan besar, dan sebaliknya pelanggaran serius oleh orang-orang dekat dari Zhao Gao diabaikan ataupun ditutupi. Ketimpangan ini pun menghancurkan rasa keadilan di kalangan para pejabat, sekaligus menegaskan bahwa keselamatan pribadi hanya dapat diperoleh melalui kesetiaan mutlak kepada Zhao Gao. Dalam suasana ini, pejabat tidak lagi bekerja untuk kepentingan negara, melainkan untuk menghindari kecurigaan di mana inisiatif dan juga inovasi dihentikan karena berpotensi disalahartikan sebagai penyimpangan kebijakan. Laporan-laporan pun menjadi defensif, penuh bahasa aman, dan seringkali menutupi kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Informasi penting tentang kesulitan ekonomi, penindasan yang berlebihan, dan juga gejolak sosial gagal mencapai pusat kekuasaan secara jujur karena setiap pembawa kabar buruk beresiko dituduh tidak kompeten ataupun berkhianat. Zhao Gao pun juga memanfaatkan teror untuk menghapus generasi birokrat lama yang masih menyimpan ingatan tentang pemerintahan Kaisar Qin Shi Huangdi. Pejabat senior dengan pengalaman panjang dianggap berbahaya karena memiliki otoritas moral dan juga administratif, dan melalui rangkaian tuduhan berantai, banyak dari mereka disingkirkan, dieksekusi, ataupun dipaksa bunuh diri. Kekosongan ini kemudian diisi oleh pejabat muda ataupun individu tanpa pengalaman yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan, melainkan kesetiaan pribadi kepada Zhao Gao. Akibat langsung dari proses ini adalah disintegrasi fungsi pemerintahan, di mana administrasi pajak melemah karena pejabat takut mengambil keputusan tegas, dan distribusi logistik militer pun terganggu akibat ketidakpastian dan juga rasa saling curiga. Pengawasan daerah menjadi formalitas belaka karena pejabat lokal lebih sibuk melindungi diri sendiri daripada menjaga stabilitas wilayah. Negara yang sebelumnya dikenal efisien berubah menjadi mesin administratif yang lumpuh oleh rasa ketakutan. Teror Zhao Gao juga merambat ke dalam hubungan antara pusat dan juga daerah, di mana pejabat daerah menyadari bahwa perlindungan dari pusat hampir tidak ada dan kesalahan sekecil apapun dapat dimanfaatkan sebagai alasan penghukuman. Dalam kondisi ini, loyalitas kepada dinasti Qin pun melemah, di mana sebagian pejabat memilih bersikap pasif dan sebagian lainnya mulai mempertimbangkan keselamatan diri mereka dan juga keluarga mereka di atas kesetiaan negara. Ketika pemberontakan mulai muncul, banyak pejabat daerah tidak lagi memiliki motivasi ataupun keberanian untuk menindaknya secara efektif. Fitnah sendiri menjadi semakin brutal ketika Zhao Gao menggunakan pengakuan paksa sebagai alat pembenaran. Tersangka dipaksa mengaku lalu menyeret nama pejabat lain dalam proses interogasi, di mana rantai tuduhan ini menciptakan gelombang ketakutan yang meluas, di mana di satu kasus dapat menghancurkan seluruh jaringan administrasi. Dalam waktu yang singkat, birokrasi negara Qin kehilangan stabilitas internal dan juga solidaritas profesionalnya. Kondisi ini pun berdampak secara langsung kepada legitimasi kekuasaan dari Kaisar Qin Ersi. Kaisar yang telah sepenuhnya berada di bawah pengaruh dari Zhao Gao terus menandatangani edik penghukuman tanpa memahami dampak sistematiknya. Di mata para pejabat dan juga rakyat, tahta tidak lagi dipandang sebagai sumber keadilan, melainkan sebagai pusat teror, dan kebencian terhadap kebijakan negara diarahkan kepada sang kaisar, sementara Zhao Gao tetap bersembunyi di balik mekanisme hukum. Ketika pemberontakan rakyat meluas, birokrasi yang telah dihancurkan oleh teror tidak mampu merespon secara terkoordinasi, di mana tidak ada kepercayaan antara pejabat sipil dan juga militer, tidak ada keberanian untuk mengambil inisiatif, dan tidak ada figur administratif yang cukup kuat untuk memulihkan kendali. Setiap kegagalan di medan ataupun daerah justru memperparah teror karena Zhao Gao menanggapi kekalahan dengan hukuman tambahan, bukan evaluasi kebijakan.
Dalam situasi ini, runtuhnya dinasti Qin berlangsung dengan kecepatan yang begitu mencolok, di mana negara yang sebelumnya dibangun dengan disiplin hukum ekstrim justru hancur oleh distorsi hukum itu sendiri. Teror dan fitnah yang dimaksudkan untuk mengamankan kekuasaan Zhao Gao malah memusnahkan fondasi dari administrasi yang menopang dinasti, di mana birokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung dari negara berubah menjadi korban pertama dari intrik istana dan membukakan jalan bagi kehancuran politik yang tidak lagi dapat dibendung. Setelah melihat kehancuran dari birokrasi negara Qin akibat serangkaian teror dan juga fitnah yang ditebarkan oleh Zhao Gao, fase akhir kehidupannya justru memperlihatkan bagaimana metode yang sama berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Ketika struktur pemerintahan telah rapuh dan pemberontakan merebak di berbagai wilayah, posisi Zhao Gao yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan mulai kehilangan pijakan politiknya. Kekuasaan yang ia bangun melalui ketakutan tidak lagi memiliki pondasi loyalitas yang nyata baik di kalangan para pejabat maupun di kalangan faksi militer. Pada tahap ini, Kaisar Qin Ersi semakin terisolasi dari realitas kekaisaran dan informasi yang diterimanya telah lama disaring serta dimanipulasi dan membuatnya tidak memahami skala ancaman yang dihadapi oleh negara. Zhao Gao tetap mempertahankan kendali dengan cara lama, yakni memperbanyak hukuman dan menyingkirkan siapapun yang dicurigai tidak setia kepadanya. Namun efektivitas teror mulai menurun seiring dengan runtuhnya kepercayaan terhadap istana. Banyak pejabat memilih pasif atau bersikap diam serta menjaga jarak dari pusat kekuasaan. Situasi pun berubah dengan drastis ketika Kaisar Qin Ersi menyadari bahwa kebencian terhadap pemerintahan telah mencapai titik berbahaya. Kekalahan militer yang beruntun dan juga runtuhnya kendali atas wilayah-wilayah penting menimbulkan kepanikan di istana, dan dalam kondisi ini, Zhao Gao berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya dengan langkah yang semakin agresif, termasuk mengendalikan akses kaisar terhadap pejabat dan juga serangkaian informasi. Namun langkah tersebut justru memperkuat kesan bahwa Zhao Gao adalah sumber utama dari kekacauan ini. Ketegangan mencapai masa puncaknya ketika muncul kesadaran di kalangan istana bahwa keberlangsungan dinasti tidak lagi dapat diselamatkan melalui serangkaian teror. Kaisar Qin Ersi yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada Zhao Gao mulai memandangnya sebagai ancaman secara langsung, dan hubungan keduanya pun berubah dari ketergantungan menjadi kecurigaan. Zhao Gao yang terbiasa mengendalikan orang lain gagal membaca perubahan ini secara tepat waktu. Dalam upaya terakhir menyelamatkan dirinya sendiri, Zhao Gao mencoba untuk memanipulasi situasi politik dengan mengorbankan figur lain dan menegaskan bahwa seluruh kegagalan dari negara disebabkan oleh faktor eksternal. Namun narasi tersebut tidak lagi dipercaya, di mana lingkaran kekuasaan di sekitar kaisar mulai terpecah dan Zhao Gao kehilangan perlindungan yang selama ini ia nikmati. Ketika perintah penindakan akhirnya diarahkan kepadanya, ia tidak lagi memiliki jaringan loyalis yang cukup kuat untuk melawan. Akhir hidup dari seorang Zhao Gao berlangsung dengan cepat dan tanpa kehormatan, di mana ia ditangkap atas perintah sang kaisar lalu dieksekusi bersama keluarganya. Metode hukum yang dahulu ia gunakan untuk menyingkirkan lawan kini diterapkan kepada dirinya sendiri, di mana tidak ada proses pembelaan yang berarti dan mencerminkan bagaimana sistem yang ia rusak tidak lagi mampu memberikan keadilan bahkan kepada arsiteknya sendiri. Pengaruh dari Zhao Gao pun tidak berakhir dengan kematiannya, di mana kerusakan yang ia timbulkan bersifat struktural dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Birokrasi negara Qin telah kehilangan pejabat berpengalaman, kepercayaan internal, dan juga kemampuan administratifnya, dan militer tidak lagi terkoordinasi dengan pusat, sementara rakyat telah kehilangan rasa takut sekaligus rasa hormat terhadap kekaisaran. Kekosongan ini pun mempercepat kejatuhan dinasti Qin, bahkan setelah figur utama dari intrik istana berhasil disingkirkan. Dalam ingatan sejarah, Zhao Gao dikenang sebagai simbol kehancuran internal dari dinasti Qin itu sendiri, di mana ia bukan sekadar pejabat yang licik, melainkan contoh bagaimana kekuasaan yang dibangun melalui serangkaian manipulasi dan juga teror pada akhirnya melahirkan kehancuran menyeluruh. Kehidupannya berakhir dalam isolasi dan juga kekerasan, sementara pengaruhnya terus terasa dalam bentuk runtuhnya dinasti yang pernah tampak tak tergoyahkan.